Saling serang, kini Ahmad Sahroni balik bongkar kebohongan yang diucapkan SBY. Borok mantan presiden ke-6 itu dibongkar Ahmad Sahroni ke publik. Bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsenin. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, hendak melaporkan SBY atas dugaan pemberitaan bohong yang diucapkan SBY saat konferensi pers, usai Anies Baswedan melakukan deklarasi Cak Imin sebagai cawapres dalam Pilpres di 2024. Pada kesempatan itu, Sahroni meluruskan pernyataan SBY yang disebutnya akan ada deklarasi Anies AHY awal September. Menurut Sahroni, pernyataan SBY itu bohong. Sahroni mengungkap, sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, sangat tidak pantas mengungkapkan kebohongan di depan publik. Karena hal tersebut akan menggiring opini negatif. Adapun pernyataan bohong SBY yaitu, ketika SBY menyampaikan bahwa Anies Baswedan menyampaikan kepada SBY bahwa Anies akan mendeklarasikan koalisi perubahan berikut Capres dan Cawapres Anies AHY sesuai yang telah diputuskan sebelumnya. 3 hari berselang, pernyataan SBY itu ternyata dianggap bohong oleh Sahroni. Sahroni mengatakan, selama 2 jam ada dalam ruangan rapat bersama SBY, hanya menerima cerita pengalaman SBY selama proses terpilih jadi presiden di 2004 silam. Sahroni berencana melaporkan SBY dengan UU ITE ke Bareskrim, tapi batal. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY, bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, kata Sahroni, di Bareskrim Polri. Kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan? Tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan. Tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga mem-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Tadinya mau melaporin nih. Sekarang karena Ketua Umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadilah. Nggak main tadi karena memang nggak boleh Ketua Umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam. Menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mengklarifikasi karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Adapun pernyataan SBY yang dianggap bohong oleh Ahmad Sahroni adalah sebagai berikut.
masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu. Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Ahmad Sahroni, selaku bendahara Partai Nasdem, mengaku mendapat perintah larangan dari Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, untuk tidak melaporkan SBY ke Bareskrim terkait pernyataan bohong SBY yang dilontarkan ke media. Menurut Sahroni, ungkapan SBY ke media tidak lengkap dan mengandung pernyataan yang tak sesuai dengan fakta. Sahroni mengungkapkan, adapun isu pasangan Anies dan AHY masih belum dideklarasikan secara resmi, sehingga tidak patut jika Demokrat merasa dikhianati dalam maju Pilpres 2024. Nah, itu yang kita mesti luruskan, bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai akhirnya diprovokasi. Kita nggak mau lah. Nasdem itu Pak Surya, hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat. Tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader, tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik.